Istri Ujang tidak mampu membendung air mata ketika menyaksikan lokasi rumahnya dan rumah saudara-saudaranya sudah hanyut tanpa meninggalkan bekas di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ujang pun berusaha menenangkan istrinya agar tabah menerima ujian berat ini. Sejak peristiwa bencana terjadi, istri Ujang tidak pernah lagi turun ke lokasi ini. Dirinya bersama ibu-ibu dan anak-anak lainnya hanya bertahan di posko. Sementara suami, yaitu Ujang bersama dengan rekan-rekannya terus melakukan pencarian anggota keluarganya yang hilang. Ujang sendiri menyebutkan 16 anggota keluarganya masih hilang hingga saat ini. Kalau sahur, iya. Iya. Dari yang Untuk mengetahui kisahnya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan korban banjir bernama Ujang. Selamat siang, Pak Ujang. Selamat siang, Bu. Ya, Pak Ujang, dengan Valerie, kami keluarga Metro TV turut prihatin melihat kondisi keluarga Bapak. Pak Ujang, disebutkan bahwa 16 anggota keluarga Bapak hingga saat ini masih hilang. Bisa dijelaskan siapa saja anggota keluarga yang masih hilang tersebut? Yang masih bagian yang satu ibu itu tinggal 5 orang lagi. Kalau yang 2 ibu ada kami sekitar 9 orang lagi, 10 orang lagi lah, Pak. Mungkin bisa Bapak gambarkan. Ya, silakan Bapak. Yang terdiri dari itu orang tua perempuan, keponakan 3 sama anak saya 1. Ini tinggal 5. Yang 5 lagi, yang 6 lagi itu saudara satu ibu. Dan ada yang lain seperti kakak, cucu-cucu kakak, dan itu masih ada yang 5 lagi. Ya, Pak Ujang, bisa Anda ceritakan kembali bagaimana ketika pertama kali Bapak mengetahui bencana itu terjadi? Ya, waktu pagi itu kan mulai dari Rabu malam, itu kan kami udah ngungsi semua dari belakang sana, yang dari kampung dalam, keluar di pinggir jalan. Jadi hari Kamis pagi itu, saya di atas bukit numpang di rumah yang tertinggi, sama istri, anak-anak semua orang tua. Jadi setelah jam 5 pagi itu orang tua kembali lagi ke warungnya di pinggir jalan. Nah, disitulah mereka tuh ngumpul semua. Gak nyangka-nyangka kan tempat kejadian ini bisa dibilang apa itu kayak kami warga di sini gak nyangka itu yang bahkan menjadi suasana kayak gini. Kami yang nyangka yang sungai yang di belakang. Jadi warga udah aktivitas semua kan. Orang tua ada di warung sama anak-anaknya, cucu-cucunya ngumpul di situ. Jam setengah 12 siang jadilah ini Balodo nih. Pak Ujang, apa yang paling Bapak ingat dari detik-detik ketika Bapak dan keluarga berusaha untuk menyelamatkan diri? Yang saya ingat cuma itu aja, Kak. Kami udah ngungsi kan. Jadi anak saya tuh dia lagi belanja jajan ke warung. Yang satu naik tempat kami lagi, tempat orang tua, tempat mamanya. Yang satu lagi pergi di warung neneknya kan. Habis itu paling lama setengah jam lah
Saya waktu itu kan lagi ketiduran. Habis ketiduran bangun jam 11, saya tengok anak nggak ada. Saya tanya sama istri kan, anak mana? Ya, anak-anak itu lagi di bawah, nggak mau dia bawa ke atas, dia tempat nenek, dia bilang. Jadi lagi standby, duduk, tanya kak, bunyi gemuruh ini datang. Saya kira kemarin tuh kan, kayak bunyi helikopter terbang rendah nih. Dot. Saya tengok di sungai yang di belakang yang sebelah aman. Pas saya lurus pandang ke depan, datar semuanya itu kak. Habis, dah. Yang namanya musibah ya kan. Itulah. Iya. Pak Ujang, sejak hari pertama, apa saja upaya pencarian yang sudah Bapak lakukan sendiri maupun melalui bantuan dari tim SAR? Ya kalau saya pribadi hari kejadian pertama kan dilarang masuk ke lokasi kejadian sama anggota TNI. Masalahnya itu bukit itu masih rawan. Hari besoknya baru kami bergerak lagi sama pemuda, TNI, Polri, Basarnas, BPBD semua kan untuk mencari korban. Nah itu saya yang berbagi tugas, bagian cari korban ke hilir sungai. Ada yang kalau yang saya naik ke atas hutan nengok saudara yang lari ke hutan, dapat ada yang lari ke hutan doan. Nah, itulah kami evakuasi semua kembali ke tempat yang aman. Habis itu sampai sekarang kami masih mencari. Ini karena hari Jumat aja ini kak. Nanti setelah hari Jumat nanti kita kembali lagi mencari korban. Proses pencarian keluarga Bapak ini sudah dilakukan di berapa lokasi, Pak? Kami mencari udah dari kayu tanam sampai ke titik lokasi longsor. Udah, kami cari lagi. Gimana itu Bu? Kami itu kurang puas mencarinya. Kalau masalahnya orang tua perempuan belum dapat, anak belum dapat, keponakan pun belum dapat, apalagi tetangga-tetangga yang lain. Nah itulah kami sisiri lagi mulai dari titik ini sampai ke bawah. Kami sisir lagi mencari setelah Jumat ini. Bapak, kalau misalnya di awal-awal pertama kali kejadian kan memang seluruh akses tertutup, masih cuaca hujan deras. Kalau saat ini Pak, seminggu setelahnya, apa yang menjadi kendala dari proses pencarian yang Bapak lakukan baik sendiri maupun bersama dengan tim SAR? Yang jadi kendala sekarang nih, mungkin nggak ada ini Bu. Mungkin sekarang ini mungkin hari Jumat ya kan, orang lagi sholat Jumat dulu, habis Jumat nanti kami bergerak lagi. Kami bergerak cuman apa ada aja, pakai tali. Kemarin udah saya minta juga kantong satu sama Basarnas. Kalau tandanya ketemu nanti masukkan dalam kantong, hubungi mereka semua. Pak Ujang, lalu bagaimana dengan kondisi Bapak saat ini dan juga istri? Alhamdulillah Bu, kalau sekarang ini ya kayak ginilah. Istri sehat, kami pun sehat semua. Semuanya dalam keadaan sehat ya Pak. Kemudian juga terkait dengan pencarian rencana hari ini akan dilakukan seperti apa Pak? Rencana kami setelah Jumat ini menyusuri dari titik kejadian ini sampai ke bawah. Sampai ke bawah itu ke wilayah mana Pak daerahnya? Sampai kayu tanam. Bagaimana dengan proses evakuasi untuk, tadi Bapak sempat menyebutkan juga selain memang anak dan orang tua yang masih belum ditemukan, juga dengan tetangga, mayoritas juga mereka yang akhirnya berhasil dievakuasi ini ditemukan di titik apa Pak? Di bawah ada di daerah kayu tanam, ada yang di belakang saya ini juga dapat juga kemarin
Pak Ujang, terakhir Pak, apa harapan Bapak terkait dengan proses pencarian 16 keluarga Bapak hingga saat ini masih belum ditemukan? Ya, harapan saya itu aja, Bu. Kami ikhlas semua para korban itu hilang. Yang kami harapkan segera dapat, walaupun dia tidak dalam keadaan tidak bernyawa, minta kami dia utuh seperti kayak gini. Bisa kita memandikan semua, mengapani, menguburkan, kita. Nah, itu aja, Bu. Ya Pak Ujang, kami harapkan semoga 16 anggota keluarga Bapak segera bisa ditemukan dalam keadaan sehat Bapak, dalam keadaan bernyawa, dan kami turut prihatin atas bencana yang sudah menimpa keluarga Bapak. Terima kasih Pak Ujang sudah berbagi cerita bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.